Hai, ketemu lagi dengan saya, Yusila Setianto, seorang juru hipnotis dan hipnoterapis, juga sebagai pembelajar dalam dunia pemberdayaan diri, secara khusus NLP, coaching, dan hipnosis. Nah, kali ini saya ingin share 6 hal yang perlu diketahui oleh mereka yang ingin berkecimpung dalam dunia hipnosis sebagai juru hipnosis atau sebagai hipnoterapis saat berpraktek. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin kasih informasi bahwa ada 3 hal yang bisa dan sering digunakan dengan hipnosis, yaitu tentang apa? Terapeutik. Terapeutik berhubungan dengan tema-tema psikologis ringan, ya, mencegah gangguan tidur atau bisa jadi fobia. Nah, dalam terapeutik ini kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah pemberdayaan diri. Nah, pemberdayaan diri ini misalkan tema-tema memotivasi, perubahan pola hidup, ada hypno-diet, hypno-slimming, hypno-teaching. Nah, ini sudah jadi profesi dan di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Yang ketiga adalah tentang entertainment, hiburan, juru hipnotis. Bagaimana memunculkan fenomena hipnotik untuk hiburan, biasanya untuk stage hipnosis. Nah, ini kita sedang bekerja sama dan berusaha. Kita sedang berusaha dengan Kementerian Kesehatan. Ya, nanti juga ada spa di sana. Nah, kita kembali ke mind mapping. Di sini ada 6 hal yang perlu diketahui oleh juru hipnotis dan hipnoterapis saat berpraktek. Oke. Yang pertama adalah tentang rapo. Apa itu rapo? Keakraban, ya. Jadi nanti sebelum seorang hipnoterapis melakukan sesi hipnoterapi, biasanya ada form intake yang tujuannya adalah membangun keakraban. Sehingga terjadi apa? Transparansi, kepercayaan, keterhubungan, terjadi penerimaan, sehingga pemindahan rasa nyaman kepada seorang terapis ini membuat klien tidak resistensi lagi. Sama dalam tema-tema stage hipnosis atau dalam pemberdayaan diri, membangun keakraban ini adalah jadi kunci bagaimana kita bisa akrab dengan klien. Bahkan saya mengutip apa yang dikatakan oleh Dr. Yalom, seorang psikoterapis ya, psikiatri. Dia bilang bahwa hubungan terapeutik atau hubungan pemberdayaan diri atau hubungan coaching apapun itu harus berdasarkan antara hubungan kedekatan atau transparansi dan saling percaya antara klien dan terapis. Nah, di hari Rapo ini juga nanti tema selanjutnya adalah kepekaan. Maksudnya apa? Ketika terjadi keterbukaan informasi, ketika klien sudah percaya, oleh karena itu si terapis akan semakin peka. Peka dari gesturnya, dari keselarasannya, dan tujuan dari keakraban ini adalah untuk menyelaraskan. Jadi si hipnoterapis sama si klien atau juru hipnotis dengan klien atau coach dengan coachingnya ada keselarasan. Nah, tentu ini bagian penting. Ini tema yang paling penting dalam dunia hipnoterapis. Tema yang kedua adalah awareness, kesadaran. Jadi sebagai hipnoterapis bukan hanya sekedar memberikan sugesti kepada klien, tapi menyadarkan. Bukan meninabobokan, tapi membangunkan. Membuat klien menyadari apa pikirannya ketika menghadapi tema-tema tertentu atau situasi tertentu, apa yang dirasakannya, apa perilakunya selama ini, apa kebutuhannya dan apa harapannya. Nah, kesadaran ini distimulus oleh hipnoterapis. Bagaimana klien mengetahui dirinya sedang apa. Saya suka sekali dengan apa yang dikatakan sama Gestalt ketika Fritz Perls ya. Ketika klien datang, dia sebaiknya mengatakan kata dengan awal, saat ini saya sadar bahwa dengan klien menyadari apa yang dipikirkannya, apa perasaannya, perilaku, kebutuhan, harapannya, nanti efeknya bisa ke tahapan selanjutnya. Apa itu? Menyiapkan diri untuk dipandu masuk dalam kondisi hipnosis. Tema yang ketiga adalah imajinasi. Tidak bisa dimungkiri, hipnosis berhubungan dengan tema-tema imajinasi. Apa? Bisa asosiasi, disasosiasi, bisa membayangkan suatu tempat. Ada lagi nanti ada past life progression, ada past life regression, ada timeline. Bagaimana hipnoterapis memandu film di kepala klien.
nanti entah untuk dirubah, nanti entah untuk diedit. Makanya di sini ada konsep visualisasi, ada konsep mentalisasi, ada konsep VAKOK. Apa itu VAKOK? Visual, auditory, kinesthetic, olfactory, dan gustatory. Lalu setelah klien mampu berimajinasi untuk melakukan perubahan karena dipandu oleh seorang hipnoterapis, otomatis akan ada visi baru. Ada visi, aku ingin lebih baik dari sebelumnya. Aku ingin ada perubahan. Itu yang diarahkan oleh terapis kepada klien, adanya perubahan. Lalu ketika semua sudah terjadi, sudah ada bayangan, barulah berhubungan sama mission statement. Apa persisnya perubahan yang diinginkan terjadi oleh klien. Bisa dengan kata-kata atau dengan visualisasi. Nanti setelah klien bisa berimajinasi, dia sadar bahwa ada banyak kemungkinan, ada banyak cara, ada banyak metodologi untuk dirinya bisa berubah. Lalu yang keempat adalah discovery, eksplorasi. Seorang hipnoterapis perlu mengeksplorasi apa saja kebutuhan tadi sudah ada dan harapan-harapan klien. Ya, makanya kalau dalam pendekatan brief psikoterapi, klien diharapkan membuat tujuan akhir. Oke, apa tujuan akhirnya? Lalu ketika kalian sudah tahu tujuan akhirnya secara spesifik dan detail, nanti rekan-rekan bisa menggunakan pendekatan SMART ya, spesifik, measurable, attainable, realistic, sama time bound, itu bisa digunakan. Jadi jangan sampai ketika klien datang ke tempat kita, dia nggak tahu tujuannya apa. Bisa dibayangkan, ketika klien nggak tahu tujuannya apa, bagaimana seorang hipnoterapis nantinya. Oke? Setelah klien dieksplorasi dan punya tujuan akhir, sumber dayanya apa? Sumber dayanya bisa sesuatu yang pernah dilakukan. Ini namanya coping strategis. Ya, ada juga bisa menggunakan sumber daya orang lain di model. Bagaimana orang itu bisa sembuh? Dan kita gunakan caranya. Sumber daya itu banyak. Bisa diri, bisa orang lain, atau juga bisa meminjamkan sumber daya yang dimiliki oleh seorang terapis. Ya, tadi eksplorasi. Oke, eksplorasi berarti berhubungan sama imajinasi juga. Strategi, punya strategi apa klien? Sebaiknya dalam intervensi atau pembuatan strategi, si klien buat sendiri dulu. Sampai nanti ketika dia memang mengalami kebuntuan, hipnoterapis bisa mengarahkannya, bisa dengan banyak cara. Bisa diulang-ulang kata-kata yang positif. Nah, setelah didiscover atau dieksplorasi, terapis perlu mendampingi, mengawal apa tujuan akhir yang diinginkan klien. Minimal saat itu punya strategi secara kognitif, ya, pendampingan. Lalu, tema yang kelima adalah change. Ini yang perlu dikuatkan oleh seorang hipnoterapis, bahwa kedatangan klien perlu adanya perubahan. Kalaupun nanti rekan-rekan hipnoterapis menggunakan pendekatan scaling misalkan, saat datang klien bilang dia dalam posisi 5, lalu setelah selesai ada hanya di posisi 6, tidak apa-apa, itu juga perubahan. Ingat, perubahan adalah hasil dari proses latihan dan pengalaman. Jadi, strategi-strategi yang dibuat nanti oleh klien harus diulang-ulang, perlu diulang-ulang, sehingga apa? Seluruh tubuh dan pikirannya menyetujui untuk perubahan itu. Lalu bagaimana perubahan itu nanti dilakukan? Saya mengutip dari neurological levelnya yang digunakan sama Robert Dills dalam NLP. Yang pertama, untuk melakukan perubahan, klien harus masuk ke lingkungan yang bisa membuatnya berubah. Cari dukungan-dukungan. Oke. Yang kedua adalah keterampilan. Apa keterampilan secara kognitif? Kata-katanya kah? Pikirannya kah? Berhubungan sama yang tadi di awal. Apa kata-kata yang harus diucapkan? Apa self-talk-nya? Apa dialog internalnya? Yang ketiga adalah keyakinan dan nilai. Keyakinan baru apa? Dan nilainya apa? Ingat, keyakinan dan harapan sangat terhubung. Ketika harapan untuk perubahan itu ada, minimal punya keyakinan baru. Jadi klien diarahkan untuk memiliki keyakinan dan nilai baru untuk perubahan dalam dirinya. Lalu perilaku. Perilaku di titik A tadi dan perilaku di sini mirip. Berarti klien harus membuat kebiasaan baru. Sekali lagi, membuat kebiasaan baru. Nanti efeknya apa? Ketika klien mau melakukan perubahan, ada perubahan identitas diri. Self-esteem, self-worth-nya meningkat, self-efficacy-nya meningkat, self-confidence-nya meningkat. Jadi perubahan yang diharapkan, terhubung dengan tema-tema ini.
Self-esteem bisa berhubungan dengan tema-tema penerimaan, pemaafan. Self-efficacy bisa berhubungan dengan tema-tema percaya diri, bahwa dirinya bermakna. Nah, inilah yang perlu diketahui oleh hipnoterapis tema perubahan. Jangan sampai nanti seorang klien datang nggak tahu mau ngapain. Minimal punya satu perubahan. Oke, terakhir adalah maintenance. Oke, ini tema yang jarang sekali dibahas atau kontraindikasi dari sebuah terapi. Nanti ada tema nih, relapse. Relapse artinya kambuh. Yang kedua adalah tema inersia, kembali. Jadi ada prinsip di mana seseorang itu akan kembali kepada sebuah posisi tertentu. Nah, ini akan terjadi jika kelima elemen ini tidak dikuatkan. Lingkungan, keterampilan, keyakinan, perilaku, dan identitas diri. Relapse pasti ada dalam sesi coaching, dalam terapeutik, apapun ada. Ini tema-tema perlu kita ketahui nih. Makanya maintenance itu adalah bagian penting. Nah, itu dia 6 hal yang bisa rekan-rekan nanti eksplorasi lebih dalam. Ini hanya kata kunci. Dan ini juga teori-teori yang kalau bahasa bisnisnya adalah dikepul lah. Jadi kulakan, saya kumpulkan. Tapi emang ini bagian hal yang paling penting. Sekali lagi saya review bagaimana tentang rapo, keakraban, awareness, kesadaran, imajinasi, memandu imajinasi klien ke masa lalu, atau mau regresi juga bisa, nanti ada revivification, itu juga berhubungan sama imajinasi. Lalu discover, eksplorasi, oke. Change, tema perubahan. Yang keenam adalah maintenance. Oke, itu semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa kirim di komentar, atau mau diskusi lebih lanjut atau mau ada tambahan, silakan saja, saya terbuka dengan hal itu ya. Sampai ketemu lagi di video pembahasan tentang hipnotis dan hipnoterapi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalam. Bye.